Selamat pagi dokter, nama saya Lunzi Juan yang akan memaparkan hasil kasus mandiri saya yang berjudul infeksi trichuriasis pada babi dengan nomor protokol C6. Untuk riwayat kasus, jenis hewan adalah babi, spesies Suscofa domesticus, betina dan umur 3 bulan. Pemilik babi, Bapak Ipung yang beralamat di Mejing Wetan, Ambar Ketawang, Sleman. Populasi hewan merupakan 25 ekor dalam satu kandang dengan morbiditas 8% dan mortalitas 4% pada bulan Februari 2020. Luas kandang 2,5 kali 2,5 meter yang beratap asbes dan lantai simen. Dan pakan yang diberikan merupakan makanan sisa dari hotel yang dicampur dengan ampas tahu dan sumber air dari sumur. Babi tersebut pernah diberi obat cacing dan kandang tersebut mempunyai histori penyakit kandang hok kolera pada 5 bulan yang lalu. Gejala klinis yang diamati pada babi adalah dipsnya, letargi, dan kurus. Berikut merupakan kondisi kandang dan kondisi babi yang terlihat kurus. Untuk pemeriksaan patologi anatomi, yang pertama trakea. Secara makroskopik terlihat adanya eksudat serosa. Pada pemeriksaan mikroskopik terlihat adanya hiperplasia pada sel epitel, di mana sel epitel menjadi bulat dan adanya infiltrasi sel radang pada basal lamina, yang ini neutrofil dan limfosit. Seterusnya, pada pemeriksaan makroskopik pulmo terlihat pulmonya bentuk non-collapsing dan konsistensi kenyal. Seterusnya bidang sayatan basah dan pada uji apung mengapung. Kemudian ditemukan adanya adesi di antara pleural dan dinding toraks. Pada bidang sayatan juga terlihat adanya eksudat, hemoragi, dan foci caseosa. Untuk pulmo juga ditemukan beberapa abses pada beberapa lobus pulmo dan adanya hemoragi. Seterusnya pada pemeriksaan mikroskopik pulmo terlihat ruang alveola berisi dan juga adanya lesi. Pada pembesaran yang lebih tinggi terlihat adanya infiltrasi sel radang pada ruang alveola seperti neutrofil dan limfosit. Pada pulmo juga terlihat adanya lesi likuifaktif nekrosis dan infiltrasi sel radang pada sekelilingnya. Adanya limfosit dan neutrofil. Seterusnya pada bronkial terlihat adanya hiperplasia pada sel goblet dan infiltrasi sel radang. Dan pada lumen terlihat adanya sel debris dan infiltrasi sel radang, limfosit dan neutrofil. Di sekeliling bronkial juga terlihat adanya infiltrasi sel radang dan fibrin mesh, yang ini neutrofil dan limfosit. Seterusnya pada usus, secara makroskopik terlihat adanya distensi dan hiperemi pada usus. Untuk jejunum pada mukosa terlihat adanya hemoragi. Secara pemeriksaan mikroskopik terlihat adanya destruksi villi dan kongesti, yaitu peningkatan eritrosit pada pembuluh darah di lapisan submukosa. Pada lapisan mukosa terlihat juga adanya kongesti dan infiltrasi sel plasma, sel neutrofil dan sel limfosit. Pada ileum juga terlihat adanya destruksi villi pada epitelium, dan pada mukosa terlihat juga adanya kongesti dan infiltrasi sel plasma, sel limfosit, dan sel neutrofil. Pada sekum mukosa terlihat
gelap. Seterusnya untuk pemeriksaan mikroskopik terlihat adanya kongesti pada lapisan submukosa. Pada mukosa ditemukan adanya infiltrasi sel plasma dan sel limfosit dan sel neutrofil dan kongesti. Untuk kolon terlihat adanya hiperemia pada serosa. Untuk mukosa terlihat adanya hemoragi dan ditemukan cacing triglyceris. Untuk pemeriksaan mikroskopik kolon ditemukan adanya destruksi villi dan kongesti pada lapisan submukosa. Pada mukosa ditemukan adanya kongesti, infiltrasi sel plasma dan sel limfosit dan sel neutrofil. Secara pada kesimpulan pemeriksaan patologi anatomi, babi dengan nomor protokol C6 mengalami tracheitis, suppuratif pneumonia, dan enteritis. Untuk pemeriksaan mikrobiologi telah dilakukan isolasi dan identifikasi Trichinella biogen dan nama dulunya juga Corynebacterium biogen dan Archaeobacterium biogen. Sampel yang digunakan pada isolasi dan identifikasi adalah pus dari abses di pulmo. Untuk isolasi yang penanaman bakteri yang pertama dilakukan pada plat agar darah dalam 48 jam pada suhu 37 derajat Celcius di dalam candle jar dan ditemukan koloni yang berukuran kecil, warna putih keabu-abuan, konveks dan mempunyai zona beta hemolisis. Untuk pengecatan gram ditemukan adanya koloni yang gram positif, pleomorfik dengan bentuk kokobasil. Berikut merupakan penanaman bakteri pada plat agar darah, pengecatan gram kedua, dan penanaman di brain heart infusion agar. Seterusnya, setelah memperoleh diagnosi, telah dilakukan uji biokemis merupakan uji katalase dan ditemukan hasil negatif. Menurut literatur, Trichinella biogen adalah organisme katalase negatif. Seterusnya juga dilakukan uji fermentasi karbohidrat pada glukosa, laktosa, dan maltosa. Untuk hasil ditemukan positif fermentasi pada glukosa dan maltosa, tetapi negatif pada laktosa. Menurut literatur, Trichinella biogen mampu memfermentasi glukosa, laktosa, dan maltosa. Untuk uji litmus milk telah ditemukan reaksi proteolitik dengan adanya litmus milk menjadi jernih dan produksi curd pada litmus milk setelah 48 jam. Menurut literatur, Trichinella biogen memproduksi hasil asid clot pada litmus milk. Berikut merupakan rangkuman isolasi dan identifikasi bakteri dan perbandingan dengan literatur. Kesimpulan untuk pemeriksaan mikrobiologi adalah bahwa tidak terisolasi dan teridentifikasi Trichinella biogen dari babi dengan nomor protokol C6. Untuk pemeriksaan parasitologi, telah dilakukan pemeriksaan feses dengan metode natif, centrifuge dan McMaster, dan ditemukan telur cacing dengan metode natif dan centrifuge, tetapi tidak ditemukan telur cacing pada McMaster, mungkin disebabkan adanya kesalahan teknis. Untuk pemeriksaan organ usus ditemukan triglyceris pada kolon. Pada pemeriksaan ektoparasit, apusara, dan organ lain tidak ditemukan cacing. Untuk pemeriksaan makroskopik, cacing triglyceris ditemukan
bentuk seperti cambuk dengan panjang 2/3 ujung anterior yang lebih ramping, dan kelihatan adanya bentuk melingkar spiral pada cacing jantan dan melingkar pada cacing betina untuk ujung posterior. Pada pemeriksaan mikroskopik pada feses telah ditemukan adanya telur cacing yang warna coklat bentuk lemon dengan adanya plak di ujung dan panjang 61,69 mikrometer, lebar 25,52 mikrometer. Pada pemeriksaan mikroskopik cacing, ujung anterior terlihat lebih ramping. Untuk pemeriksaan mikroskopik cacing jantan, ditemukan adanya spikul sheath dan spikul pada ujung posterior. Untuk pemeriksaan cacing betina, ditemukan adanya vulva dan anus pada ujung posterior. Berdasarkan hasil pemeriksaan parasitologi bahwa babi dengan nomor protokol C6 terinfeksi cacing Trichuris suis. Seterusnya, untuk pemeriksaan patologi klinis, ditemukan adanya penurunan nilai hemoglobin dan NCHC. Untuk nilai eritrosit, PCV, NCV, NCH, TPP, dan fibrinogen memiliki nilai yang normal. Dengan adanya penurunan pada nilai hemoglobin dan NCHC, bisa dikatakan babi tersebut mengalami anemia normostik hipokromik, mungkin dikarenakan adanya hemoragi anemia yang menyebabkan defisiensi ion akibat enteritis dan infeksi Trichuris suis. Untuk pemeriksaan leukosit, ditemukan adanya peningkatan nilai leukosit, juga peningkatan nilai pada band neutrophil, segmented neutrophil, monosit, dan basophil. Untuk nilai limfosit dan eosinofil memiliki nilai yang normal dibandingkan standar. Bisa dikatakan babi tersebut mengalami leukositosis disertai left shift neutrophilia, monositosis, dan basophilia, di mana left shift neutrophilia bisa dikarenakan adanya infeksi kronis pada organ yang menyebabkan peningkatan produksi neutrophil dan secara kronis telah menyebabkan pelepasan band neutrophil dari sumsum tulang. Untuk monositosis bisa terjadi karena adanya suppuratif pneumonia, karena menurut literatur monositosis terjadi saat adanya nekrosis, infeksi suppuratif, tumor, hemoragi, hemolisis, dan trauma. Untuk kejadian basophilia bisa disebabkan karena adanya infeksi Trichuris suis, enteritis, dan suppuratif pneumonia. Untuk pemeriksaan apus darah, ditemukan adanya poikilocytosis dengan adanya ekinosit dan akantosit. Ekinosit bisa terjadi sering ditemukan pada babi, juga bisa terjadi karena adanya salah teknis penanganan sampel, atau bisa juga karena adanya dehidrasi sel darah. Untuk akantosit bisa terjadi karena adanya defisiensi ion pada babi tersebut. Seterusnya juga ditemukan adanya anulosit yang lebih putih pucat pada tengah sel darah, mungkin karena adanya defisiensi ion pada babi tersebut. Seterusnya juga ditemukan adanya Lolax pada babi, mungkin karena adanya inflamasi yang menyebabkan peningkatan konsentrasi plasma protein. Akhirnya juga ditemukan adanya Hawa Jolly Body, mungkin karena adanya peningkatan produksi eritrosit sebagai respon dari anemia. Seterusnya, untuk pemeriksaan urin, ditemukan hasil yang normal dengan pH 6, berat jenis
1030 dan tidak ditemukan leukosit, nitrate, globulinogen, protein, darah, keton, bilirubin, dan glukosa pada urin. Untuk pemeriksaan fisik urin ditemukan warna kuning dan mempunyai bau khas babi. Kesimpulan pemeriksaan patologi klinis bisa dikatakan babi dengan protokol C6 mengalami anemia normocytic hipokromik, leukositosis disertai left shift neutrophilia, monositosis, dan basofilia. Untuk pemeriksaan apus darah didapatkan ada poikilocytosis, Rolex, Howard Jolly body, dan anulosit. Untuk patogenesis yang terjadi pada babi C6 dikarenakan ada faktor predisposisi merupakan sanitasi yang buruk, kualitas pakan yang rendah, malnutrisi, infeksi Shurella pyogen, dan infeksi trichuriasis yang menyebabkan perubahan patologis tersebut pada usus, pulmo, dan trakea, di mana pada intestin terjadi distensi, hiperemik serosa, mukosa hemoragi, dan secara mikroskopik adanya disrupsi villi, kongesti pada submukosa, infiltrasi sel radang pada mukosa. Pada pulmo juga terjadi konsistensinya kenyal, non-collapsing, hiperemik, abses, hemoragi, adesi pleura, dan dinding toraks. Untuk secara mikroskopik pada pulmo terjadi ruang alveolar terisi dengan neutrofil dan sel debris. Ditemukan juga adanya lesi likuifaktif di nekrosis, hiperplasia sel globet pada bronkiol, dan lumen bronkiol terisi dengan neutrofil dan sel debris. Pada trakea juga terjadi adanya eksudat serosa, hiperplasia sel epitel, infiltrasi sel radang pada basal lamina. Seterusnya, dengan inflamasi tersebut terjadinya ada leukositosis disertai left shift neutrophilia, monositosis, basofilia, anemia normocytic hipokromik, dan adanya poikilositosis, Rolex, Howard Jolly body, dan anulosit. Seterusnya terjadilah ada infeksi enteritis, suppuratif pneumonia, dan trakitis. Dan gejala klinis yang diamati adalah letargi, stunted growth, dan dyspnea. Untuk kesimpulan, berdasarkan hasil pemeriksaan patologi anatomi, mikrobiologi, parasitologi, dan patologi klinis, ditemukan babi dengan nomor protokol C6 terinfeksi trichuriasis. Dan saran untuk pemilik babi adalah untuk memperbaiki sanitasi kandang dan manajemen pakan. Dan babi yang menderita penyakit haruslah diisolasi dari babi yang sehat. Untuk infeksi trichuriasis bisa diberikan pengobatan febendazole, fabental, mebendazole, diclofos, dan butalmisol. Berikut merupakan hasil kasus mandiri saya. Sekian, terima kasih.